Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mazri. Pada video ini saya akan melanjutkan video-video sebelumnya, yaitu menggunakan Google Colab dengan pemrograman bahasa Python. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang operator logika. Jadi operator ini dalam pemrograman merupakan simbol-simbol yang dilakukan untuk melakukan operasi tertentu. Dalam bahasa Python sendiri, di sini ada operator perbandingan, operator aritmatika, operator penugasan, operator perbandingan, dan operator logika, dan operator bitwise. Baik. Di operator aritmatika sendiri ada beberapa operator lagi, seperti di sini ada operator penjumlahan, operator pengurangan, operator perkalian, operator pembagian, operator sisa bagi, dan pangkat. Di mana di sini menggunakan beberapa simbol untuk mendapatkan hasil, seperti pada operator penjumlahan menggunakan tanda tambah, untuk pengurangan tanda strip atau tanda min, perkalian tanda bintang, pembagian tanda garis miring, sedangkan modulus atau sisa bagi itu menggunakan tanda persen, dan pangkat menggunakan tanda bintang tapi menggunakan dua kali. Baik, selanjutnya di sini saya langsung run. Di sini menggunakan input, jadi kita masukkan dulu inputnya. Nilai. Baik, jadi ini bentuk output dari operasi aritmatika, di mana hasil penjumlahan yaitu 10 tambah 5 yaitu 15, dan pengurangan 10 kurang 5 sama dengan 5, perkalian 10 kali 5 sama dengan 50, pembagian 10 bagi 5 sama dengan 2, hasil sisa bagi 10 bagi 5 sama dengan 0. Jadi operasi sisa bagi ini kenapa hasilnya 0? Karena 10 bagi 5 itu 2. Jadi langsung pembagian langsung selesai. Maksudnya itu tidak ada hasil koma. Misalnya mau koma, mungkin bisa kita tes ulang. Misalnya 10, nilai B-nya itu 3. Nah, di sini untuk operasi hasil sisa bagi yaitu 1. Jadi 10 dibagi 3 itu di belakang angkanya itu ada koma lagi gitu. Jadi untuk angkanya sama, yaitu 10 pangkat 3 yaitu 1000. Baik, selanjutnya yaitu operator penugasan. Pada operator penugasan di sini juga ada beberapa operator lagi di dalamnya. Ada pengisian atau sama dengan, atau tambah sama dengan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, perpangkatan. Baiklah, selanjutnya mungkin bisa langsung kita coba. Oke, dari sini dulu. Oke, kita oke. 5. Oke, jadi hasilnya, untuk hasil yang pertama yaitu 9. Jadi maksud dari A tambah sama dengan B adalah, jadi bentuknya itu A sama dengan A ditambah B. Baik, jadi bentuk simbol ini yaitu A tambah sama dengan B itu yaitu A sama dengan A tambah B. Jadi input nilai A yaitu 5 dan nilai B 4, maka hasilnya yaitu 9. Oke. Kita coba yang kedua yaitu pengurangan.
5, 4, hasilnya 1. Jadi bentuk yang kedua, pengurangan juga bentuknya itu sama, yaitu A sama dengan nilai A dikurang nilai B, yaitu 1. Oke, selanjutnya mungkin perkalian nilai. Oke. Oh, salah. Kita tutup dulu. Oke. 5 nilai P 2, yaitu 10. Jadi untuk yang ketiga yaitu perkalian juga sama, yaitu bentuk operasinya yaitu A sama dengan A dikali B. A dikali B. Oke. Begitu juga untuk sisa sisa operasi yang lain, yaitu untuk yang pembagian yaitu A sama dengan A dibagi B. Untuk yang saya bagi itu A sama dengan A saya bagi B. Selanjutnya A sama dengan A U pangkat B dan A sama dengan A. Oke. Baik, mungkin untuk operator penugasan seperti ini, jadi arti dari kode di awal ini yaitu seperti A tambah sama dengan B, yaitu nilai variabel A sama dengan A nilai A ditambah B. Begitu juga untuk operasi yang lain, operasi yang lainnya. Baik, selanjutnya yaitu operasi perbandingan. Kita masukkan. Oke, di sini kita inputkan nilai. Misalnya kita masukkan nilai 5, 4. Oke, jadi ini bentuk hasil dari operasi perbandingan. Baik, yang pertama itu yaitu nilai 5 sama dengan 4. Jadi apakah nilai 5 itu sama dengan 4? Jadi kan 5 sama dengan 4 tidak. Jadi maka outputnya yaitu false. Selanjutnya yaitu apakah 5 kecil dari 4? Jadi jawabannya false karena 5 itu lebih besar dari angka 4. Selanjutnya apakah 5 lebih besar dari 4? Baru nilainya true karena memang 5 itu lebih besar dari 4. Selanjutnya yaitu apakah 5 kecil dari sama dengan false, kecil dari sama dengan 4. Dan sama seperti sebelumnya, yaitu false karena 4 itu kecil dari, karena 5 itu besar dari angka 4. Selanjutnya apakah 5 besar dari sama dengan 4, nilainya true. Karena memang terbukti 5 itu lebih besar daripada 4. Yang terakhir yaitu apakah 5 tidak sama dengan 4, maka nilainya true. Karena memang 5 itu bukan 4. Misalnya coba kita coba jika kedua inputnya sama. Oke, di sini apakah 5 sama dengan 5, nilainya true. Apakah 5 lebih besar dari 5, false. 5 lebih besar dari 5 juga false. Apakah 5 kecil dari sama dengan 5 itu betul. Selanjutnya apakah 5 besar dari sama dengan 5 juga betul. Apakah ini tidak sama dengan 5, nilai false. Oke. Selanjutnya yaitu operator logika. Operator logika sendiri di dalamnya ada operator logika AND, OR, dan NOT. Oke. Jadi di sini ada contoh yaitu operasi AND dan OR.
Oke, jadi di sini udah muncul outputnya di mana ya untuk operasi pertama yaitu print 2 sama dengan 2 and 4 sama dengan 4. Kenapa nilainya true? Karena 2 sama dengan 2 itu nilainya true atau benar karena nilai 2 itu sama. Selanjutnya yaitu 4 sama dengan 4 itu nilainya juga true, yaitu sama. Jadi karena keduanya sama, yaitu true dengan true, maka hasil dari operasi N yaitu true. Karena operasi dari N itu nilai akan bernilai true atau satu jika kedua nilai dua perbandingannya yaitu bernilai true atau satu. Untuk contoh yang kedua yaitu 2 sama dengan 3 yaitu false, and 3 sama dengan 3 yaitu true. Nah, di sini salah satunya yaitu bernilai false, maka outputnya yaitu bernilai false. Oke, selanjutnya yaitu operasi logika OR, di mana 2 sama dengan 2 OR, 4 sama dengan 4. Jadi 2 sama dengan 2 yaitu true, OR 4 sama dengan 4 sama dengan true. Selanjutnya untuk yang contoh kedua yaitu 2 sama dengan 3 OR 3 sama dengan 3. Di sini nilainya juga true. Jadi pada operasi OR ini nilai akan selalu true walaupun salah satu nilainya ada yang false. Hanya saja jika kedua input nilai bernilai false, maka nilai baru bernilai false. Seperti contoh yang terakhir yaitu kedua nilai bernilai false, maka operasi OR baru akan memunculkan output bernilai false. Untuk operasi NOT sendiri tidak saya buat karena cukup mudah untuk memahami nilai operasi NOT, yaitu seperti misalnya kita masukkan inputnya yaitu bernilai false, maka outputnya akan bernilai true. Jadi kebalikan dari input yang kita masukkan. Jadi begitu juga sebaliknya jika kita masukkan inputnya berupa true, maka outputnya akan bernilai false. Jadi kebalikan dari nilai input yang kita masukkan. Yang terakhir yaitu operasi bitwise. Jadi operasi bitwise ini hampir sama dengan operasi logika, tapi di sini juga menggunakan operasi AND, OR, XOR, negasi atau kebalikan, left shift, dan right shift. Baik, kita coba. Untuk operasi bitwise ini digunakan untuk angka-angka biner. Angka biasa juga bisa. Di sini saya masukkan biner angka 3 dan 2. Oke. Jadi ini output dari operasi bitwise, di mana untuk operasi yang pertama yaitu operasi AND. Untuk operasi AND yang pertama yaitu bernilai 10. Jadi bit yang pertama yaitu bit biner dari angka 3, dan yang B yaitu bit biner dari angka 2. Jadi 2N nilai variabel A NB yaitu 3NB sama dengan 10 atau bit biner 10. Selanjutnya untuk A OR B yaitu outputnya yaitu jadi 3 OR 2 outputnya yaitu 11. Untuk yang XOR yaitu A XOR
X OR B sama dengan 1, yaitu 3X OR 2 sama dengan 1. Selanjutnya yaitu not, kebalikan, yaitu min 12 dan left right, left shift yaitu 11.364 dan right shift yaitu bernilai 0. Oke. Jadi intinya pada operasi bit plus ini biasanya dilakukan untuk pada bit binar. Baiklah, mungkin segini saja operator yang saya gunakan untuk pada pemrograman bahasa Python. Jadi di sini telah saya bahas beberapa operator, yaitu operator aritmatika, operator penugasan, operator perbandingan, operator logika, dan operator bitwise. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.